Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat, selalu bugar, dan selalu tetap semangat dan selalu menjaga imunitas tubuh dengan baik. Oke, di sini Bapak akan selalu mengingatkan dan selalu tidak bosan-bosannya mengingatkan tentang protokol yang dibuat oleh pemerintah, yaitu 3M. Apa saja 3M? Yang pertama adalah mencuci tangan menggunakan air dan sabun di air mengalir. Dan yang kedua adalah memakai masker. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sebelum melakukan PJJ PJOK di minggu ini, berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran PJJ PJOK dilakukan dengan baik tanpa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, seperti pembiasaannya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Oke, materi di minggu ke-7 atau pembelajaran ke-7 yaitu aktivitas renang, meluncur gaya bebas. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang tujuan belajar. Ya, tujuan belajarnya apa? Peserta dapat menjelaskan pola gerak dasar meluncur dalam renang gaya bebas. Ya, dan selanjutnya Bapak akan menjelaskan pengertian renang. Dan dilanjutkan dengan meluncur gaya bebas. Renang adalah olahraga yang dilakukan di dalam air dengan menggerakkan anggota badan dan mengapung di air. Salah satu gaya dalam renang adalah gaya bebas yang akan kita pelajari kali ini, yaitu gerakan meluncur. Dalam renang gaya bebas, meluncur sering dilakukan ketika bermain air di kolam renang. Ya, bagaimana caranya? Saat meluncur, posisi badan mengapung di permukaan air. Kedua lengan dalam posisi lurus ke depan, sementara kedua kaki atau tungkai lurus ke belakang dengan menggerakkan badan ya, dan menghentakkan kaki seperti itu. Oke, pembiasaan. Ya, sebelum PJJ PJOK kita semua telah melakukan pembiasaan seperti berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa melakukan pemanasan. Ya. Oke, berdoa terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pemanasan. Apa manfaat dari pemanasan? Oke, untuk menjaga otot-otot kita terhindar dari cedera yang diinginkan. Ya, oke. Dan Bapak mengingatkan materi kali ini tidak dilakukan di rumah atau di kolam renang. Hanya pengetahuan dan teori saja. Ya. Oke, ya, Bapak akan langsung ke tugas gerak aktivitas renang meluncur gaya bebas. Oke, anak-anak harus mempersiapkan terlebih dahulu seperti menggunakan pakaian olahraga. Ya, dikarenakan materi aktivitas renang ini masih teori dan pengetahuan, tidak tatap muka atau praktek, hanya menggunakan baju olahraga. Ketika nanti saatnya tatap muka dan praktek menggunakan baju renang. Ya, seperti itu. Jadi menggunakan untuk di pertemuan kali ini menggunakan baju olahraga.
Dan selanjutnya adalah mempersiapkan media pembelajarannya, yaitu buku atau kertas lembar dan pulpen untuk mengerjakan tugas LKPDP dan mengerjakan tugas pengetahuan yang sering kita lakukan. Ya, dikembangkan, ditulis di buku pengetahuan dan nanti dikumpulkannya H-2 minggu sebelum PAS. Dan yang selanjutnya, sebelum melakukan PJJ PJOK, Bapak selalu mengingatkan, ya, setiap PJJ PJOK harus diawali dengan membaca doa dan dilanjutkan dengan pemanasan. Ya, seperti PJJ yang telah kita lakukan, yang harus diawali adalah membaca doa terlebih dahulu dan selanjutnya melakukan pemanasan. Untuk pembelajaran renang hanya untuk menambah pengetahuan, tidak untuk dipraktekkan di rumah. Jadi untuk di minggu ini hanya pengetahuannya saja, tidak dipraktekkan di rumah. Ya, setelah selesai anak-anak juga melakukan kegiatan pendinginan dan berdoa, ya. Jadi pemanasan dan pendinginan ini tetap dilakukan oleh masing-masing siswa dan siswi untuk pembiasaan PJJ PJOK. Sebelum melakukan PJJ PJOK, berdoa, dilanjutkan pemanasan. Setelah melakukan PJJ PJOK, melakukan pendinginan dan berdoa juga. Oke, langsung ke tugas pertama atau tugas meluncur. Ya, tugas pertama. Anak-anak saat nanti ketika praktek ke dalam kolam atau di kolam, masuk ke dalam kolam secara perlahan-lahan dan air kolam tidak tinggi atau tidak dalam. Jadi air kolamnya harus dangkal. Setelah itu diam di pinggir kolam atau di tembok kolam. Ya, posisi badan ada di tembok kolam. Selanjutnya, tekuk kaki paling kuat. Boleh menggunakan kaki kanan atau kaki kiri. Pokoknya kakinya yaitu kaki yang paling terkuat untuk menghentakkan tubuh anak-anak semua. Selanjutnya, ketika telah menekuk kaki, angkat kedua lengan dan tempelkan sedekat-dekatnya dengan telinga. Ya, seperti video yang Bapak buat. Ya. Tangannya sedekat mungkin dengan telinga. Selanjutnya, posisi tubuh mendekati air, kepala dan tubuh mendekati air. Ya, seperti foto yang kedua. Setelah itu hentakan kaki yang paling kuat dan posisi tubuh ada di foto ketiga. Telentang, lurus seperti yang ada di foto ketiga. Lurus, tangan pun lurus. Sekuatnya, ya. Nanti kalau misalkan di kolam sekuatnya, lalu berdiri kembali. Seperti itu ya. Nah, ini meluncur menggunakan pelampung, ya. Posisinya tetap sama dengan yang tadi. Yang membedakan adalah lengannya saja. Jadi lengannya memegang pelampung, ya. Jadi lengannya tidak di atas, ya. Langsung di tengah diluruskan dan dihentakkan ke depan. Badannya tetap lurus seperti foto yang kedua. Ya, bisa dipahami anak-anak? Good, pintar.
Dan ini adalah tugas gerak selanjutnya, yaitu menggerakkan kedua tungkai kaki gaya bebas, ya. Tungkai kaki kanan dan kaki kiri diangkat, ya, seperti foto atau video yang Bapak buat. Oke, tangannya simpan di pinggir kolam, memegang pinggir kolam atau pelampung yang ada di kolam, ya. Digerakkan secara bergantian kedua kakinya, kaki kanan dan kaki kiri, ya, seperti itu. Oke, ya, sudah di akhir pembelajaran. Nah, ini tugasnya LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Nanti dikerjakan di kertas lembar atau di buku PJJ PJOK. Ya, yang pertama yang harus dikerjakan adalah jelaskan kembali apa saja tahapan belajar gerak meluncur dalam renang gaya bebas. Dan yang kedua adalah bagaimana rangkaian gerakan tungkai dalam renang gaya bebas. Nah, itu tugas geraknya, ya. Dan jangan lupa pembiasaan. Dikerjakan juga tugas pengetahuannya di buku PJJ PJOK, ya. Dikumpulkannya nanti 2 minggu sebelum PAS atau 3 minggu sebelum PAS, ya anak-anak. Oke, sebelum ditutup PJJ PJOK hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di minggu selanjutnya bersama Bapak Rizky.